balance your chakra, balance your life. Iya. Nah, jadi maksudnya begini, cakra, apa itu cakra? Cakra itu adalah sebetulnya pusat energi dalam tubuh seperti itu. Nah, untuk membahas balance your chakra, balance your life, kita harus tahu fungsi-fungsi dari setiap cakra, terutama fungsi psikologisnya. Jadi, cakra pada umumnya diketahui ada 7, tapi di Grandmaster Choa Kok Sui, menurut buku-buku yang lebih lama, buku-buku kuno, cakra itu ada kurang lebih ada 11 cakra, seperti itu. Nah, ada cakra-cakra yang penting untuk membalance hidup kita. Jadi, cakra itu bisa dibagi menjadi 2 lah. Cakra-cakra atas, dari cakra jantung ke cakra atas, ke mahkota, dari cakra jantung sampai ke cakra bawah atau sampai ke cakra dasar seperti itu. Nah, saya akan kasih tahu satu persatu fungsinya. Cakra dasar. Cakra dasar itu adalah cakra letaknya di tulang ekor. Cakra dasar itu seperti akar. Nah, akar dalam pohon. Akar dalam pohon itu dia berfungsi menyerap sari-sari makanan di dalam tanah, seperti itu. Jadi, ini adalah cakra pokok yang mempunyai fungsi menyerap energi dari bumi juga, seperti itu. Nah, cakra dasar itu dengan semakin besarnya cakra dasar, itu kita energinya semakin besar. Kurang lebih seperti itu, dan kita aktivitas fisiknya lebih cekatan. Orang yang punya cakra dasar besar itu akan lebih cekatan, lebih gesit, dan apa yang direncanakannya akan dilaksanakan. Jadi bukan rencana aja, tapi yang cakra dasar besar itu biasanya dilaksanakan. Dia orang yang melaksanakan apa yang direncanakan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian cakra pusar. Cakra pusar letaknya di pusar. Ya, thank you Bu Astri masukannya tambahan. Ya, cakra pusar itu adalah insting kita akan lebih makin besar di cakra pusar, insting kita akan lebih ada seperti itu. Juga termasuk di sini insting dalam hal bisnis seperti itu. Nah, ini saya bahas cakra-cakra yang buat balance your life aja ya. Jadi ada beberapa cakra yang memang saya tidak bahas. Nah, kemudian cakra solar plexus. Cakra solar plexus itu ada di tengah, di bawah rongga dada. Nah, itu fungsi psikologisnya untuk ego kita. Ego, ambisi, dan juga stres juga di cakra solar plexus. Nah, di cakra solar plexus ini, dalam kadar tertentu itu baik bertumbuh. Tetap harus orang ada ego, ada ambisinya. Tapi jangan banyak-banyak, karena kalau banyak-banyak nanti nggak imbang. Nah, nanti selengkapnya saya jelaskan. Nah, kemudian cakra jantung. Cakra jantung letaknya di tengah dada, dan dia untuk belas kasihan terhadap sesama. Jadi, dengan orang cakra jantungnya lebih besar, dia akan lebih cepat, lebih belas kasih, dan lebih baik terhadap sesama. Nah, kemudian ada cakra tenggorokan. Nah, cakra tenggorokan ini pusat kreativitas. Nah, dengan orang cakra tenggorokannya lebih besar, dia akan lebih kreatif. Ini saya bahas tentang psikologisnya aja ya, bukan kesehatannya. Nah, di asna, ini cakra asna di tengah alis. Nah, cakra asna, dengan orang cakra asna besar, dia akan lebih berwibawa. Orang lebih bisa mengikuti, ketarik sama dia. Jadi dia mempunyai karisma dan pengaruh yang besar, dan dia pandai mengatur-ngatur. Nah, itu yang cakra asna.
Kemudian ada cakra mahkota di atas kepala. Nah, ya, pertanyaannya nanti dijawab. Nah, cakra mahkota di atas kepala itu fungsinya semakin besar cakra mahkota, itu semakin kita dekat dengan yang di atas. Semakin dekat dengan di atas itu akhirnya segalanya. Segalanya dalam arti kata, semua hidup kita bisa berubah ya karena kekuatan yang di atas. Semakin cakra mahkota besar, berarti jembatan antahkarananya yang menghubungkan kita dengan yang di atas itu semakin besar, jalur energinya semakin besar. Dengan jalur energi semakin besar, semacam kita lebih bisa banyak menerima berkat dari yang di atas. Semakin kita juga banyak kemampuan-kemampuan intuisi yang lebih tingkat tinggi seperti itu akan berkembang. Nah, kurang lebih seperti itu fungsi dari cakra-cakra. Nah, ada bisa dibagi dua, cakra-cakra atas dan cakra-cakra bawah. Cakra-cakra bawah itu cakra jantung ke bawah, itu cakra bawah. Cakra jantung ke atas itu dari cakra jantung, tenggorokan, asna, dan mahkota. Nah, keduanya ini harus balance. Harus balance, sehingga apa? Kita bisa mengendalikan hidup kita. Nah, di Grandmaster Choa Kok Sui ini, benar-benar founder kita itu, founder dari Planet Healing, itu dia menyelidiki sedemikian rupa bagaimana caranya membesarkan aura dan terutama cakra, sehingga dengan cakra yang semakin besar itu kita semakin bisa hidup kita semakin lebih baik, lebih bertumbuh, lebih makmur, lebih seimbang. Karena apa? Kita bayangkan saja, cakra dasar kita membesar, berarti kita lebih aktif. Cakra pusar kita besar, insting bisnisnya kita jalan. Cakra solar plexus kita secukupnya, kita punya ego dan ambisi yang cukup. Jangan berlebih, yang cukup aja. Cakra jantung kita besar, berarti kita lebih berbelas kasih, kita lebih banyak amal ibadah. Cakra tenggorokan kita lebih besar, kita lebih kreatif. Terus kita bisa kontrol orang, di cakra asna lebih bisa mempengaruhi orang, dan kedekatan hubungan kita yang di atas itu dekat. Nah, ketika semuanya itu berkembang sesuai proporsinya, itu kan hidup kita mau nggak mau kaya. Nggak mau itu kita akan berlimpah. Kita bisa mengerjakan sesuatu, kita bisa punya visi yang lebih jelas, kita bisa mempengaruhi orang, kita bisa mengatur orang. Nah, itu mau nggak mau kita akan berlimpah, kita akan lebih baik hidupnya. Nah, di Grandmaster Choa Kok Sui ini menyelidiki, akhirnya dia menciptakan Twin Heart Meditation untuk memperbesar cakra-cakra atas terlebih dahulu. Cakra-cakra atas yang diperbesar itu ya cakra jantung, cakra mahkota. Itu dua cakra yang dalam Twin Heart Meditation, yang meditasi malam yang biasa di broadcast malam, itu memperbesar cakra-cakra atas, terutama cakra jantung dan cakra mahkota. Tapi bukan itu saja, bukan memperbesar itu aja. Secara proporsional, apalagi ketika kita sudah om di atas, energi ilahi akan masuk melalui cakra mahkota dan masuk sampai ke tulang ekor belakang, sampai ke bawah. Nah, dengan kita energinya masuk melalui jalur energi, pinggala susuma yang di belakang itu, nah itu akan membesar cakra-cakra lainnya. Dengan memperbesar cakra-cakra lainnya, itu juga akhirnya semua kehidupan kita akan meningkat. Makanya saya ingat banget sharing dari Master Dani, dia selalu memimpikan Twin Heart Meditation itu bisa tersebar sampai ke orang-orang yang di garis kemiskinan, yang menengah ke bawah. Bisa kita ajarkan, daripada kita memberikan makan, kita memberikan apa, lebih baik kita mengajarkan Twin Heart Meditation.
Kenapa kita mengajarkan Twin Heart Meditation? Ketika mereka, aura dan cakra mereka berkembang, itu otomatis kehidupan mereka akan meningkat. Seminimal mungkin, nanti di kehidupan selanjutnya, pasti mereka akan lebih baik dari kehidupan sekarang. Karena cakra di kehidupan kita saat ini akan terbawa jika misalnya kita sudah meninggal dan kita hidup lagi, cakra yang sudah berkembang di kehidupan saat ini akan dibawa menjadi cakra-cakra di kehidupan masa mendatang. Ketika di kehidupan saat ini kita sudah mengenal Twin Heart Meditation, cakra dan aura kita sudah berkembang, pastinya di kehidupan mendatang kita akan menjadi seseorang yang lebih baik taraf kehidupannya. Itu nggak mungkin enggak. Beruntung-beruntungnya naik taraf kehidupannya itu juga di kehidupan saat ini. Beruntung-beruntungnya. Tapi kalau dia sedemikian tidak beruntungnya, ya di kehidupan mendatang itu pasti lebih baik. Nah, seperti itu. Maksud dari Grandmaster Choa Kok Si juga mengaktifkan cakra-cakra atas dulu, memperbesar cakra-cakra atas dulu, karena apa? Karena kalau misalnya cakra-cakra bawah yang berkembang dahulu, itu akan bahaya. Bahayanya kenapa? Di cakra bawah ada apa? Cakra seks. Kalau misalnya cakra seks berkembang dahulu, itu akan bisa, seseorang itu bisa hiperseks. Seperti itu. Ada cakra solar plexus. Nah, kalau cakra solar plexusnya berkembang lebih besar, itu akhirnya apa? Akhirnya kita bisa punya ego dan ambisi yang berlebihan, dan itu tidak bagus. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan terutama ada dua cakra yang harus seimbang. Jadi cakra solar plexus, kan itu di situ ada ego. Bagaimana kita egonya secukupnya saja, jangan terlalu besar. Yang harus lebih dikembangkan adalah cakra jantung. Karena apa? Dengan kita lebih besar cakra jantungnya, kita bisa lebih ya memperhatikan orang lain seperti itu, dan tidak apa ya, tidak, kalau orang cakra solar plexusnya lebih gede dari cakra jantungnya, dia cenderung memanfaatkan orang lain, mempergunakan orang lain, memanipulasi orang lain karena ambisinya. Cakra jantungnya karena kecil seperti itu. Ketika kita cakra solar plexus secukupnya besarnya dan cakra jantung kita lebih besar, kita tuh nggak tega untuk manipulasi orang lain karena itu akan menyakiti orang lain, akan memanfaatkan orang lain, itu kita nggak tega. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, besarnya cakra-cakra kita itu tergantung di setiap kebutuhan juga sih. Jadi kayak seorang penyanyi, seorang artis, itu akan lebih baik dia biasanya seorang artis atau seorang seniman, dia akan lebih besar di cakra tenggorokan. Nah, cakra tenggorokan itu berhubungan dengan cakra seks. Ketika cakra tenggorokan besar, cakra seks juga besar. Seperti itu. Makanya seorang seniman atau seorang artis kadang-kadang ya orang yang kreatifnya tinggi itu dia juga ya hasrat seksualnya juga tinggi. Kurang lebih seperti itu. Karena itu cakra yang berhubungan. Cakra seks besar itu juga sebetulnya menunjukkan dia cakra dasarnya berkembang juga. Cakra dasarnya berkembang sehingga kalau dilihat itu kayak sales-sales mobil yang jago jualannya, ya cakra seksnya juga berkembang. Nah, tapi di Grandmaster Choa Kok Si mendidik murid-muridnya untuk mengembangkan Twin Heart Meditation. Jadi mengembangkan cakra jantung ke atas, cakra-cakra atas, sehingga apa? Dengan cakra-cakra atas besar, diharapkan ketika kemudian memperbesar cakra-cakra bawah, tapi cakra yang di atas ini sudah lebih besar, jadi bisa mengendalikan. Jadi cakra mahkotanya lebih besar, cakra astanya lebih besar, dia sudah bisa mengendalikan dirinya sendiri. Jadi bisa mengontrol ambisinya, bisa mengontrol egonya, bisa mengontrol nafsunya. Nah,
kurang lebih seperti itu. Saya lihat dulu ada beberapa pertanyaan. Ya, cara memperbesar cakra sudah saya kasih tahu ya. Salah satunya dengan meditasi jantung kembar. Kenapa disebut jantung kembar? Karena itu jantung itu kan seperti kita, jantung itu heart kan. Heart itu lebih ke mencintai. Dibilang cakra jantung besar karena cakra jantung itu kita mencintai sesama kita, mencintai manusia, mencintai keluarga, seperti itu. Jika cakra jantung besar, kita lebih mencintai sesama manusia. Dan ketika cakra mahkota yang di atas itu besar, kita lebih mencintai yang lebih universal. Jadi kita bergerak di kemanusiaan yang lebih besar. Kita bukan hanya ke manusia aja, kita lebih bertenggang rasa terhadap alam. Kita lebih bisa mencintai alam semesta ini, mencintai yang lebih, cakupannya lebih besar. Nah, makanya dikatakan meditasi jantung kembar. Meditasi yang kita ikutin di malam itu merupakan adaptasi dari meditasi jantung kembar. Kita namakan meditasi peace and prosperity. Kenapa kita menggunakan itu? Karena ya alasan copyright aja. Kita nggak mau menyalahi copyright. Jadi kita semacam menyadur dengan inti-intinya sama, tapi kata-katanya dibedakan. Seperti itu. Tapi jika teman-teman ingin meraih energi yang lebih besar, silakan beli CD dari Suara Grandmaster kami. Grandmaster Choa Kok Sui, CD-CD-nya sudah kemarin sudah kita fasilitasi untuk dibeli. Seperti itu. Saya lihat ada pertanyaan lagi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Atau saya yang nanya? Atau saya yang tes? Wabe, nanya. Ngacung. Ya? Ya? Tadi kan ada bilang bahwa saya sudah merasakan bahwa pembuka cakra jantung dan cakra mahkota itu secara otomatis terbuka gitu loh, walaupun kayak kemarin seminggu gitu kemarin sempat sibuk banget, terus baru minggu weekend ini kemarin ikut meditasi lagi, terus itu saya nggak kehilangan tapi yang awalnya besar tapi jadi kecil gitu loh, jadi yang tadinya besar sampai kadang-kadang sesak gitu kan. Terus ini kayak jadi perputarannya kayak lebih menyempit gitu loh, tapi tetap masih bisa merasakan. Nah, bagaimana cara membuka cakra-cakra yang lainnya itu gitu loh? Kalau kita kan diajarinnya buka cakra jantung sama cakra mahkota. Nah, untuk cakra-cakra yang lain tuh gimana ya, Ko Abe? Untuk sementara ini kita cukup meditasi jantung kembar juga. Dengan meditasi jantung kembar, cakra yang lain juga berkembang kok. Seperti itu. Oke. Tapi apakah sensasinya sama mengenai pembukaan terbukanya cakra-cakra itu, apakah sensasinya sama dengan terbukanya cakra jantung dan cakra mahkota itu? Apakah sensasinya sama? Dan apakah semua orang merasakan sensasi indikatornya itu gitu? Ya, pertama begini, tidak semua merasakan sensasi yang sama. Jadi kayak meditasi jantung kembar pun, itu banyak orang yang tidak merasakan sensasi. Nah, nggak apa-apa, nggak masalah. Seperti itu. Sensasi itu bukan yang utama, tetapi kita bisa menyelidiki hidup kita aja. Kita observasi dari masa ke masa. Apakah kita lebih bertenggang rasa terhadap orang lain, lebih cepat kasihan, dan akhirnya itu tanda cakra jantung terbuka. Jadi kita lebih kasihan sama orang lain. Nah, itu tanda cakra jantung terbuka. Even ke orang yang menyakiti kita, ketika cakra jantung kita sudah terbuka, kita kasihan ya, kok dia begitu gitu loh. Kok dia masih begitu? Kita kasihan dalam arti kata, bukan karena kita disakiti, tapi karena dengan dia melakukan itu dia kayak semacam memperjelek karmanya sendiri. Seperti itu. Dan kok dia pandangannya nggak berubah? Karena itu akan menghambat dia. Kitanya sih, ya kalau udah let go ya, fine-fine aja. Tapi kalau dia melakukan seperti itu terus, itu kehidupan dia sendiri ya.
Jadi dia menanam bibit yang jelek. Nah, di situ. Jadi kita bisa lebih mendoakan musuh-musuh kita, lebih bisa. Gitu. Kita ya udah, karena itu apa, cakra jantung yang lebih besar. Hubungan cakra dan aura, hubungannya baik-baik aja. Nah, begini. Aura. Jadi, aura kan tubuh energi. Nah, aura itu ada sebetulnya namanya aura luar, ada namanya aura dalam. Nah, aura dalam itu yang menentukan cakra itu ada di aura dalam. Cakra itu ada di aura dalam. Jadi yang menentukan besarnya cakra itu ya besarnya aura dalam. Semakin aura dalamnya besar, itu cakranya semakin besar. Kayak begitu. Dan kita melatih meditasi jantung kembar, kita melatih meditasi-meditasi itu untuk memperbesar aura. Dan ketika kita auranya besar, itu kayak semacam kita itu di kapal yang besar. Jadi, apa ya, kita bisa di dalam badai yang sama. Semua mengalami pandemik ini, tapi kita lihat ada orang-orang yang tegar, ada orang-orang yang tumbang, padahal mungkin kejadian menderitanya sama lah. Karena apa? Orang yang lebih tegar itu, cakra-cakranya lebih strong, lebih kuat, dan seperti kapal yang besar. Ada ombak, ombaknya sama, badainya sama. Tapi karena kapalnya lebih besar, karena cakra-cakranya lebih besar, oh ya udah, begini doang kapalnya, cuma dikit. Nah, tapi kalau kapal yang kecil, cakra yang kecil, ombak yang gede, begini dia, bimbang. Nah, saya udah observasi, dalam arti kata, perbandingannya, oh, ini kayak semacam gampang lah, kayak Bu Joyce. Jelas cakra-cakranya udah makin kuat. Percobaannya, maksudnya jalan hidup yang dia jalanin, struggle-nya berat ya, tapi bagi dia udah cukup biasa. Nah, seperti itu. Dibandingkan dulu waktu awal-awal Bu Joyce itu belum ikutan meditasi. Nah, itu dia lebih bimbang. Dari sharing-sharing lalu kan seperti itu. Nah, padahal masalahnya masih gede juga Bu Joyce. Tapi dia lebih tenang. Nah, itulah. Masalahnya akan tetap sama, tapi kitanya yang dibuat membangun kapal kita yang lebih besar. Jadi, boleh. Badai mah tetap ada. Tetap belum berlalu bagi Bu Joyce, tapi dia lebih strong. Saya salut. Seperti itu. Gitu ceritanya. Bu Joyce sendiri mau menambahkan? Kalau mau menambahkan, silakan. Boleh, Ko Abe. Iya. Betul sekali, Ko Abe. Saya kalau ngelihat yang lalu ya, curhat-curhatan saya tahun 2018, saya mau ikut, saya kenal Ko Abe 2018 ya. Iya. Nah, saya ikut kenal Ko Abe 2018, saya belum bisa ikut kelas berbayar tuh, apa namanya, yang workshop itu, tapi saya niatkan, saya baca artikel terus tentang Ko Abe gitu. Terus akhirnya singkat cerita udah bisa beli ya Ko Abe ya, kelas pertama gitu. Dulu Ko Abe ajarinya kalau mau beli kelas malah disuruh nyumbang ya. Untuk maksudnya saya nggak bisa beli kelas, tapi terus disuruh nyicil, nyimpen, terus setelah itu nyumbang gitu, sambil nyumbang. Bener tuh, dalam waktu singkat, kebetulan waktu itu grand ulang tahun apa gitu ya, Ko Abe ya? Agustus. Oh ya, yang 1,5 juta itu kan? Iya, ya, murah 1,5 juta. Founders Day di Agustus ini, Bu. 14 Agustus, Bu Joyce. Iya. Bu Sri Harum juga pas Founders Day kan, ikutnya kan? Iya. Satu angkatan. Satu angkatan. Mana dasarnya? Dari situ makin paham tuh. Masih walaupun belum bisa ngerasain energi, tapi udah mulai paham ya konsep cakra dan sebagainya gitu. Terus setelah itu dengan perkembangan saya yang banyak sih dari ikut gratitude pagi setiap hari Ko Abe.
Iya. Karena gini, ya udah disiapkan ya, gitu. Seperti udah disiapkan hati saya, pikiran saya, gitu. Jadi pada saat mengalami hal yang seperti ini, misalnya suami meninggal itu kan benar-benar apa namanya, paling kaget tuh itu sih Koape. Tapi tuh Oh, iya. rasanya ya itu kayaknya kalau saya nggak ikut gratitude setiap hari atau nggak kenal Prana, itu makin udah gila kali ya. Iya. Karena dekat sekali, apa namanya, ya Koape tahu lah ya saya seperti apa gitu, Iya. dekat sekali. Maksudnya dalam artian ya nggak ada yang sempurna ya, karena Korudi kan memang Iya. nggak ke bisnis gitu, tapi lebih ke spiritual hidupnya. Jadi dalam kondisi keuangan keuangan lebih itu, tapi dari sisi ke anak, ke personal gitu itu bagus banget gitu. Jadi pada saat ditinggal itu saya kaget, tapi kan udah ada persiapan ternyata sebelumnya ya. Jadi ternyata dengan kita niat menolong orang, orang akan tolong kita. Kenapa tolong kita? Pada saat kita ngalamin kendala ini, itu tuh kita dikuatkan Koabe. Termasuk Iya. Tuhan kirim kembaran saya nih Joyce. Itu setiap hari itu kita saling menguatkan satu dengan yang lain setiap hari. Kalau kita berpikir negatif, itu langsung di chatnya itu kita ayo hapus gitu. Jadi akhirnya Iya. kita positif, dan saya kaget juga ciciknya si Joyce namanya Alice itu sharing ke saya sejak ketemu dengan saya gitu, Joyce Mama Winnie ini itu jadi lebih positif gitu. Berarti kan saya seneng ya, maksudnya seneng banget bisa mengajak teman-teman itu jadi lebih positif ya. Artinya kalau saya aja bisa mengalami secara manusia kan nggak mungkin ya Koape ya, kayaknya dalam kondisi saat ini terbiasa di backup apa-apa sama Korudi dan lain-lain gitu. Itu tidak ada kalau secara manusia kayaknya nggak mungkin deh gitu bisa Iya. sampai malah bisa sharing ke banyak orang. Bahkan curhatan saya malah udah nggak pernah ya, udah 2 tahun ini aku nggak pernah ya kalau malah kalau sharing. tahu bebannya Bu Joyce mah ngeri. Saya pun kalau ngalamin nggak tahu kuat atau enggak. Kayak gitu. Saya saat ini perbedaannya adalah saya saat ini telepon Koabe itu bukan ceritain masalah, tapi ceritain ini hasilnya. Koabe tiba-tiba ya ini dapat solusi ini, tiba-tiba dapat solusi ini. Ya itu senang sih Koabe, maksudnya banyak ya mungkin orang yang tidak bisa sharing. Bener tuh cerita yang Koabe itu di dalam grup kan bilang tidak orang kadang tidak bisa cerita ya. Apa gimana Koabe waktu itu ya? Iya. Tapi orang kalau di dalam titik terendahnya itu kayak semacam orang ada kayak semacam dia sendiri kayak ada bola sendiri yang dia di dalam bola tersebut dan nggak keluar. Itu dari Kotomi Wong sih. Jadi orang yang di titik terendah itu kadang-kadang nggak speak up juga. Nggak minta pertolongan juga, tapi kadang-kadang ya mereka butuh pertolongan. Nah, kurang lebih seperti itu. Iya, betul. Dan itu di titik terendah itu yang waktu itu saya ditolong Koabe adalah keluar dari blocking ya, bangkrutnya saya gitu. Jadi waktu itu sampai ke masalah pengadilan ya Koabe ya, pengadilan dan lain-lain gitu. Itu ngeblok terus utang, dikejar kartu kredit dan lain-lain gitu. Itu kayaknya nggak bisa nafas gitu ya. Jadi nggak bisa, jadi ngeblok, jadi nggak bisa kerja yang saya cerita. Indomie 1/5 ya, Indomie 1/5. Tapi sekarang, puji Tuhan Koabe nggak pernah kekurangan makan Koabe, anak-anakku udah besar-besar. Ya itu hal yang disyukurin, hal kecil kan bisa jadi besar ya. Itu perbedaannya jauh sih Koabe dari tahun 2018, 2019 sampai dengan saat ini. Terima kasih sekali Koabe. Sama-sama ya. Nah, apakah Cakra setelah latihan meditasi terus akhirnya bisa menyusut? Bisa. Bisa membesar juga bisa. Jadi kayak misalnya kita marah-marah, cakra solar plexusnya membesar. Kita makin stres, cakra solar plexus membesar. Kita
semakin kita bilang uang itu akar dari segala kejahatan, cakra dasar mengecil. Kurang lebih seperti itu. Jadi semakin kita marah-marah pun, cakra mahkota kita akan mengecil. Kurang lebih seperti itu. Jadi bagaimana kita maintain supaya aura kita bertahan, ya meditasi. Meditasi jantung kembar itu very very powerful dan very very luar biasa efektifnya untuk meningkatkan kehidupan kita. Gitu. Pak Abe, aku boleh sharing nggak tentang cakra? Boleh. Silakan. Pak Abe, titik terendah aku tuh sebenarnya bukan papa aku meninggal ya. Papa aku meninggal itu kan sebenarnya kan juga agak tragis. Tapi aku nggak mau cerita sih. Tapi saya tuh nggak nangis Pak Abe. Cuman karena kan saya itu kan bagaimanapun tuh kan sangat sangat tahu esoterik. Makanya tuh saya itu ya nggak tahu kenapa tuh sama semesta tuh dikasih kekuatan buat nggak nangis. Sedih itu nggak saya itu gitu loh. Sedangkan titik terendah saya itu memang kalau saya pikir-pikir itu waktu sekolah Pak Abe. Saya itu kayak orang tua saya itu kayak kesusahan sampai komputer aja nggak bisa beli. Zaman dulu yang Pentium 24 itu nggak bisa gitu loh Pak Abe. Terus saya nggak punya temen, terus orang tua saya juga konflik sama sana sini. Jadi saya itu pernah suatu ketika di suatu sekolah saya tuh nggak punya teman karena konflik itu Pak Abi. Gitu. Itu memang saya itu kayak ngapa-ngapain kayak saya itu kan kayak bisa begini bisa begitu tuh nggak keluar Pak Abi. Kalau saya sadar itu memang saya penyusutan aura saya di situ tuh Pak Abi. Gitu loh. Iya. Nah, Pak, makanya kan ya aura itu segalanya, aura yang besar. Jadi kalau kita lagi depresi atau apa, jelas aura kita akan kecil. Makanya di salah satu program teman dalam arti kata yang di Solo, ya aktivasi aura keberuntungan ya, biar memperbesar aura dalamnya. Dengan aura dalam itu ya aura keberuntungan. Ketika aura dalamnya membesar itu, ya cakra-cakra membesar. Dengan cakra-cakra membesar, udah pasti kita lebih beruntung. Tinggal ditambahin bibitnya. Amal ibadahnya, kita menyumbang, seperti itu. Nah, itu akan lebih termaterialisasi mengenai kemakmuran. Nah, kurang lebih seperti itu. Iya Pak Abe, sekarang aku mindsetnya mau mencoba kalau misalnya saya ada perayaan, ada itu lebih banyak memberi daripada pengen menerima gitu Pak Abe sekarang. Iya. Ngasih aja. Iya. Thank you sharingnya. Ada pertanyaan nih, apakah dengan seimbangnya cakra secara otomatis aura juga makin bagus? Iya, dengan makin seimbangnya cakra, aura pasti akan semakin bagus. Seperti itu. Dan yang paling bagus adalah cakra atas lebih besar dari cakra bawah, agar bisa mengendalikan. Seperti itu. Yang paling bagus banget ya cakra mahkota yang paling besar. Nah, ada sambungan. Jadi, kenapa juga kita perlu, jadi banyak orang spiritual yang meditasi terus, dan akhirnya, apalagi kadang-kadang ada, ya, dia meditasi terus memikirkan yang di atas mulu. Nah, itu juga nggak baik. Kalau cakra atas yang kita kembangkan terus, cakra bawah tidak kita perhatikan, itu juga tidak baik. Apalagi terutama kalau dia pertapa, nggak punya keluarga, nggak apa-apa. Cakra atas saja terus dikembangkan. Nah, tapi kalau dia punya keluarga, dia mengembangkan cakra atas terus, ya ambiar hidup. Ambiar hidup karena apa? Karena ya kita perlu materi. Kita perlu materi sehingga cakra-cakra bawah harus dikembangkan juga. Cakra dasar, cakra pusar, cakra solar plexus perlu dikembangkan. Karena apa? Kita butuh materi juga, kita butuh ada ambisi. Kita butuh ambisi juga untuk apa? Ya untuk kita maju. Beda kalau sharing ya, Ko. Ya, silakan. Nah, betul cakra. Tapi sebenarnya saya agak nyesel juga nih, Ko. Kalau suami istri mungkin ada yang bisa ngembangin dalam artian saya dan Korudi kan Korudi mungkin sisi cakra spiritual atasnya. Yang di cakra atasnya tuh kuat banget ya. Jadi udah sampai percaya bahwa hidup itu gak ada yang jamin gitu.
Kalau Oh saya iya, sementara willpower-nya itu lebih apa? cakra Jadi kerja bawahnya. keras. Iya, cakra bawahnya lebih besar. Nah, Jadi nggak klik tuh, dalam arti kan sebenarnya nggak ada yang salah juga kan gitu. enggak ada yang Yang salah sih. ngejar ke materi gitu, kalau Rudy ngejar ke spiritual, seharusnya ya itu yang saya sesalkan ya, harusnya seimbang, apa kita suami istri Ya, bisa klop bagus tuh. Itu sih ya, klop. Tapi memang betul pada saat cakra dikembangkan, cakra atas itu memang itu apa ya, dunia itu kayak udah apa ya bilangnya ya, udah pasti ada yang jamin. Jadi sementara kalau saya ngembangin yang apa bawah terus gitu, jadi cakra atasnya enggak gitu, maksudnya saya kalau nggak berusaha ya mana bisa gitu, kita harus berusaha gitu. ya, Akhirnya tipe ya Koabe ya, yang iya, saya waktu itu ya Koabe, ya itu iya, harus seimbang, betul betul sekali. Thank you Koabe. sama-sama. Makanya sebetulnya teman-teman lebih bagus sampai ke tingkat 5. Tingkat 5 itu ada meditasi yang namanya Kundalini. Kundalini itu akan mengaktifkan semua cakra, kayak gitu. Nah, tapi pokoknya spesialnya banget di Grandmaster Choa Kok Sui itu sistematisnya itu sistematis. Pertama, keunggulannya sistematis dan aman. Jadi di perguruan lain kadang-kadang gembar-gembor Kundalini, tapi kan efek negatifnya juga banyak. Dan ya agak bahaya juga kalau cakra atasnya nggak dikembangkan terlebih dahulu. Nah, kalau di Grandmaster Choa Kok Sui, cakra atasnya dikembangkan dulu, ya Twin Heart Meditation, meditasi jantung kembar, kemudian baru tingkat 5, baru diajarkan Kundalini. Kenapa diajarkan Twin Heart dulu? Ya karena cakra atas biar berkembang, kemudian biar orang mempunyai karma baik yang banyak. Karma baik yang banyak itu sangat-sangat berguna sekali. Karena ketika kita meditasi Kundalini, itu percepatan karmanya akan cepat kayak gitu. Dan dengan kita sudah memupuk baik, diasumsikan kita sudah teratur meditasi jantung kembar, karma baik kita sudah banyak, sehingga percepatan karmanya pengennya jadi yang karma baiknya yang lebih banyak yang terjadi, yang berbuah, bukan karma buruknya yang berbuah. Walaupun karma buruknya berbuah, karena kita sudah melakukan banyak kebaikan, akhirnya sudah cukup ternetralisir. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin Bu Astri ada yang mau menambahkan? Nah, Wes, aku mendengarkan dirimu hari ini. oh ya. Ya, kalau misalnya nanti deh next time kita bisa ukur cakra-cakra pakai pendulum. Jadi bisa sih kalau pranic healing itu bisa scan, tapi scan kan dari gerakan tangan kita. Kalau pakai pendulum kan dari pendulumnya yang bergerak. Usul KB, langsung Ya, sekejap. Bisa di-scan atau pakai pendulum. Cakra, misalnya bukan Astri juga boleh, siapapun yang ada di sini yang bersedia jadi volunteer, Astri juga boleh sebelum kita bermeditasi pagi ini dan sesudah kita bermeditasi hari ini. Nah, ini jadikan kita bisa tahu bahwa ternyata dengan meditasi cakra kita bisa berubah. iya. Nah, makanya dengan energi ini kadang-kadang ajaib juga ya. Kita nggak perlu teknik macam-macam atau apa, tapi dengan energi kita meningkat, aura kita meningkat, cakra kita meningkat, kita nggak perlu pakai kayak teori-teori apa gitu. Tuh, Bu Eka mau tuh jadi volunteer. Langsung ngacung. Bu Eka udah advance kemarin belum ya? Belum, baru mau nanti akhir bulan. Dapat sponsor. Yeay. Selamat Bu Eka. Terima kasih Mbak Astri.
Nah, makanya kejar sampai tingkat 5 di tingkat Aratic Practice. Karena itu kita akan dikenalkan, semua cakranya akan lebih berkembang dan lebih berimbang lagi. Nah, itu tingkat 5 kunciannya di situ. Cakra-cakra akan berkembang. Tapi sebelum menuju ke sana, ya Twin Heart Meditation-nya dirutinin setiap hari. Sehingga bisa ya amal ibadahnya banyak. Oke, Bu Asri silakan loh kalau mau nambahin. Siapa tahu diriku ada yang kurang-kurang yang penting-penting gitu. Tadi mungkin menambahkan untuk cakra pusar itu kan tadi Ko AB mengatakan untuk insting bisnis ya, semacam itu, ya kan? Nah, kalau cakra pusar itu juga penting untuk pertahanan kita. Jadi, kalau bahasa Inggrisnya kan kita sering mendengar gut feeling saya nih kok. Nah, ini gut feeling itu sebenarnya kaitannya dengan cakra pusar kita juga, dan juga ada di sebagian di cakra solar plexus. Jadi maksudnya kalau yang biasa suka Jet Li, nah ini bisa di-scan tuh Jet Li, orang-orang yang bela dirinya kuat, itu dia cakra pusarnya kuat sekali. Selain pasti cakra dasarnya kuat, tetapi cakra pusar ini adalah juga mempengaruhi tentang pertahanan diri kita. Jadi ibaratnya kalau ada serangan yang tidak disengaja, intentionally or unintentionally, itu cakra pusar kita ini bisa langsung memberikan satu warning kepada diri kita. Dan Kenapa dikatakan gut feeling ya? Ada gut-nya. Aku baru tahu yang ini. Iya loh, kalau gut feeling, kalau biasanya kan kalau perasaan nggak enak itu gut feeling itu. Itu kan GUT ya, gut feeling itu kan maksudnya sebenarnya itu kaitannya adalah GUT. Dengan, ya. Ya, gut feeling itu seperti itu. Bukan intuisi God, bukan ya. Bu Astrid. Yes? Kalau sama intuisi beda ya? Oh, beda lagi, Bu. Kalau intuisi kaitannya dengan cakra yang di atas. Jadi semakin besar cakra mahkota, semakin besar cakra. Terutama cakra mahkota ya. Iya. Kalau yang di bawah itu lebih ke insting ya. Aku tadi ngomongin insting atau insting. Ya. Insting bisnis. Seperti insting lah. Lebih ke insting ya. Kalau di atas nih hubungannya dengan Tuhan gitu ya. Jadi ya itu, semua cakra memang sebaiknya bukan hanya besar, tetapi juga bersih. Bersih. Ya, nah ini. Kalau semakin bersih juga akan semakin membesar juga dengan sendirinya. Dan selain dengan meditasi, kita perlu juga melakukan karakter building. Jadi ya tadi, itu semacam telur sama ayam duluan mana, nggak ada yang duluan, semuanya duluan. Jadi kalau kita rajin meditasi, maka cakra jantung kita juga membesar, dan ketika cakra jantung kita membesar, ada satu dorongan dari dalam diri kita untuk semakin memberi kepada sesama. Contohnya begitu ya. Nah, ketika kita semakin memberi kepada sesama, cakra jantung kita semakin membesar juga, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga kalau kami mengistilahkan adalah otot cakra kita itu membesar dan mengempisnya itu enggak tajam gitu, atau enggak bergerigi istilahnya dalam kurvanya. Tapi otot cakra kita ini semakin menguat dengan karakter building dan dengan meditasi. Seperti itu. Karena kalau meditasi terus tanpa karakter building, karmanya juga ada, karma baiknya, tetapi juga percepatannya kan akan juga berbeda. Keren. Itu KB. Thank you. Ya. Oke, Bu Eko yang mau ya diukur cakra-cakranya. Mau. Halo. Eko enggak. Mau dari bawah atau dari atas dulu? Dari tengah juga boleh. Dari tengah juga boleh.
dari cakra mahkota dulu kali ya. Kelihatan nggak nih? Kalau kayak begini nggak gitu kelihatan ya. Nah ini begini ya. Kelihatan kok. Cakra mahkota Bu Ekoi. Tadi sebelum meditasi dan sesudah kok, biar ketahuan. Oh, oke, boleh deh. Mm-mm. Cakra mahkota Bu Ekoi sebelum meditasi. Nah, ini bisa kita niatkan sebelum meditasi bisa. Ya udah Already lumayan. big. Mm-mm. Already big. Nah, ini cakra mahkota setelah meditasi. Jadi dipegang mahkotanya. Ntar dulu. Ya, Wow. lebih ya. Wow. Ya, lebih besar. Nah, seperti itu. Nah, oke. Kemudian cakra asna. Cakra asna Bu Ekoi. Sebelum meditasi kita. Nah, sedang ya, nggak gitu gede sebetulnya. Lumayan lah, kayak gitu. Oke. Nah, cakra asna Bu Ekoi setelah meditasi. Nah, ini hampir sama sih ya. Jadi kalau berat, ya lebih gede dikit sih, lebih gede dikit. Berarti mungkin logikanya ya karena bersih, akhirnya ya cakranya lebih besar. Walaupun nggak dimaksudkan meditasi untuk membesarkan cakra-cakra, tapi pasti cakra-cakranya lebih bersih kalau kita meditasi. Cakra tenggorokan Bu Ekoi sebelum meditasi. Lebih besar dari cakra asna sih ini ya. Iya. Nah, berarti Bu Ekoi orangnya kreatif. Eng. Kreatif, banyak ide, seperti itu. Nah, cakra tenggorokan sesudah meditasi. Ya, kurang lebih sama sih. Ya. Oh, akhirannya agak lebih gede dikit. Nah, tapi ya karena efeknya ya meditasi pasti membersihkan, akhirnya jadi besar. Wow. Cakra jantung Bu Ekoi. Iya, pakai kristal. Nah, cakra jantungnya juga sudah berkembang. Tapi tadi awal-awal agak ada hambatan sih, cakra jantungnya. Apa tuh? Ada deh. Terakhir sih membesarnya gede banget. Cukup gede lah, gede banget juga. Tapi awal-awalnya masih belum. Berarti nanti dicek sendiri kenapa. Cakra solar plexus. Besar cakra solar plexus Bu Ekoi. Oh, tadi yang sebelum meditasi ya, sesudah meditasi cakra jantung besar sudah meditasi. Nah, ini kelihatan dari awal ke bergeraknya lebih lancar. Jadi hambatan ya. yang tadi
hambatan yang awal udah rilis. Waduh. Ya, Bu Eka yang tahu kayaknya. Yes. Kayak gitu. Emang mengakui. Wow. Ya, solar plexus sebelum meditasi. Nah, ya. Cukup gede banget ya kalau solar plexus ini bisa kalau gede begini tingkat stresnya ternyata tinggi gitu. Jadi ya cukup tinggi banget juga. Kayak begitu ya, wajar lah. Tapi harus mukanya terus muka tegar. belajar. Mukanya muka tegar. Kan harus Cakra, terus belajar makanya. cakra solar plexus sesudah meditasi. Nah, sesudah meditasi malah cakra solar plexusnya kan lebih kecilan kan. Nah, bagus. Lebih damai. Ya, stresnya lebih dirilis lah. Tapi ya cukup gede juga. Ya namanya masalah hidup ya Bu Eko. Kayak begitu. Nah, Ya, situ. mungkin diterangkan kalau AB bahwa cakra solar plexus itu kalau semakin besar itu sebenarnya adalah satu sign yang tidak terlalu baik. Kalau cakra solar plexusnya besar sekali. Jadi cakra solar plexus vs cakra jantung ini seharusnya yang menggerakkan adalah cakra jantung. Jadi cakra jantungnya yang mestinya lebih tinggi, lebih besar daripada solar plexus. Ya, Bu Astri saja membenarkan. Thank you. Bagi-bagi tugas. Cakra apa lagi? Langsung ke cakra dasar aja kok AB sebelum dan sesudah. Ya, cakra dasar sebelum meditasi. Nah, ini di bawah lumayan kali ya, cukup ya. Agak lumayan lah. Ini agak lumayan. Tapi lihat perbandingannya dibandingkan cakra-cakra lainnya, ini termasuk dibandingkan cakra lainnya yang cakra jantung sama cakra mahkota ini termasuk kecil. Iya. Perbandingannya, ya kan? Seperti itu. Jadi, nah, cakra dasar sesudah meditasi. Ya, lebih besar ya. Ini lumayan lah. Nah, karena yang seperti percobaan Bu Astri kemarin, bersyukur akan rezeki, bersyukur atas, dengan bersyukur itu ya kemakmurannya meningkat, seperti itu. Nah, tapi ini besar ini karena masih energi, jadi harus realisasi di amal ibadahnya, kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak, Pak Abe. Ya, jadi Bu Eko cakra atasnya lebih besar dari cakra bawah. Tapi yang sebagai catatan, cakra solar plexusnya yang harus diperhatikan, karena ya masih banyak stres juga, ya wajar lah. Tapi gimana kita bisa lebih mengendalikan, kayak begitu. Banyak tepok jidat. Nah, Bu Eko ini muka-muka tegar. Coba kalau dengar cerita detailnya, mungkin nggak kuat kali kita. Ya Bu Eko ya, gitu. Ceritanya kayak naik roller coaster ya, Kak Abe ya. Saya belum tahu ceritanya banget. Mungkin Bu Yoslin, pacarnya. Hopengnya mungkin yang bisa cerita. Gitu. Thank you so much. Terima kasih banyak. Oke, sapu-sapu lagi solar plexusnya. Siap. Iya. Itu siapa tuh? Oh, Pak Lawardi, ya. Strong Woman. Nah, di situ, jadi aku tutup resmi dulu ya. Jadi,
Ya teman-teman ya, kita harus balance cakranya, cakra atas maupun cakra bawah, dan kita harus mengembangkan cakra atas dulu. Meditasi jantung kembar, twin heart meditation, sangat bagus untuk mengembangkan cakra-cakra atas, dan juga itu pasti cakra-cakra lainnya juga turut berkembang. Jadi teman-teman rajin meditasi, ikutin twin heart meditation, dan kita harus selalu bersyukur agar kemampuan kita semakin meningkat. Thank you. Atma Namaste.